Tribuners dan Sobat Hortakotar.com dapat saya informasikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Universitas Indonesia menggelar upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, tepatnya di kampus UI Depok, di mana dalam pelaksanaan tersebut Rektor UI Heri Hermansyah bertugas langsung sebagai inspektur upacara. Dalam sambutannya, ia berpesan agar mahasiswa memanfaatkan waktu yang sangat berharga di dalam kampus untuk mencari skill dan ilmu pengetahuan, baik bergabung ke organisasi-organisasi ataupun intens belajar di ruang kelas. Tak hanya itu, Heri Hermansyah juga menyebutkan setidaknya ada 3 tantangan utama di usia ke-81 RI ini. Salah satunya terkait dengan kualitas pendidikan di perguruan tinggi, di mana sains teknologi menjadi pacuan utama. Pasalnya bahkan Heri juga mencontohkan misalnya Iran dengan kemandirian teknologi bisa bertahan menghadapi gempuran dari Amerika maupun Israel. Selain itu juga kesejahteraan dosen tak kalah penting. Kesejahteraan dan kualitas dosen juga menjadi perhatian bagi Heri Hermansyah. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Mungkin pesan yang disampaikan tadi kepada mahasiswa di podcast ini apa sih tadi? Jadi untuk mahasiswa UI, khususnya mahasiswa baru, ya, manfaatkan waktu terbaik kalian sebagai mahasiswa S1 misal belajar 4 tahun di UI. Belajar tidak hanya hard skill sesuai dengan bidang studi yang kalian masuki, tetapi juga belajar berbagai soft skill yang bisa didapat di luar bangku kuliah, seperti di organisasi kemahasiswaan, di unit kegiatan kemahasiswaan, dengan berbagai kegiatan non-akademik seperti tadi seni, budaya, olahraga, ya, critical thinking, kemampuan komunikasi. Nah, sehingga mahasiswa UI menjadi mahasiswa yang sempurna, mendapatkan skill akademik yang excellent dan juga didukung oleh skill non akademik yang juga paripurna. Dan selama 4 tahun itu ada banyak hal yang dilakukan, ya, tidak hanya akademik non akademik juga, tapi juga menumbuhkan kepekaan terhadap dinamika sosial dan dinamika kebangsaan dan negara di Republik ini, sehingga mahasiswa kita juga aware dengan apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini untuk maju menjadi bangsa yang mandiri ke depan. Dan kemudian juga mahasiswa tadi kemandirian, kemampuan komunikasi, dan juga terus meningkatkan kepekaan sosial, critical thinking, dan kontribusi kepada kemajuan bangsa dan negara ini sejak dini, gitu ya. Sehingga suatu saat mereka berkecimpung di dunia usaha, dunia industri, birokrasi, pemerintahan dalam dan luar negeri, mereka juga tidak hanya bekerja untuk dirinya, tetapi juga memiliki rasa cinta tanah air dan memiliki visi dimanapun nanti mereka berkarya dan bekerja, itu pada akhirnya untuk memajukan tadi bangsa dan negara ini. Di usia 81 tahun ini, apa persoalan di pendidikan tinggi yang belum terselesaikan? Untuk yang di pendidikan tinggi, ya, ada banyak PR yang harus kita selesaikan, ya. Yang pertama diantaranya adalah akses untuk bisa memasuki perguruan tinggi bagi seluruh anak bangsa yang dengan biaya yang terjangkau. Bahkan kalau memungkinkan bisa gratis, bahkan mendapatkan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa yang berhasil menembus perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia. Untuk masuk ke perguruan tinggi terbaik itu memerlukan tidak hanya talent yang baik, tetapi juga perlu latihan belajar yang sistemik dengan periode yang cukup panjang, ya. Nah, kemudian pada saat mereka memasuki universitas terbaik itu, nah disitulah
kalau kemudian mereka bisa mendapatkan beasiswa sehingga bisa mengcover biaya pendidikannya dengan gratis berbeasiswa tadi, nah itu akan semakin meningkatkan potensi mahasiswa untuk kemudian menjadi sarjana yang paripurna tadi, baik akademik dan non akademiknya dengan berbagai prestasi karena sudah tidak memikirkan lagi biaya. Nah kemudian yang jadi tadi pertama adalah mengenai makin tingginya biaya untuk kuliah di perguruan tinggi, itu persoalan yang pertama ya. Kemudian yang kedua juga tadi kita perlu meningkatkan capability dari para dosen dan tenaga pendidikan yang bekerja di universitas ya, sehingga tidak ketinggalan dengan universitas-universitas terkemuka lainnya di dunia. Jadi kita perlu mulai bergerak sehingga para dosen ini memiliki spek yang sama dengan universitas terkemuka lainnya. Kalau di kalau di Indonesia dulu kalau di aturan kan S2 boleh di dosen. Universitas Indonesia sudah menetapkan sejak lama minimal S3 ya, karena kita mengejar supaya kualitas dosen kita itu berada di posisi minimal S3 tadi. Nah, sementara di universitas terkemuka S3 saja tidak cukup ya, belum tentu punya gelar S3 bisa diterima itu di universitas top di dunia itu. Mereka harus melalui terlebih dahulu sistem postdoktoral ya. Mereka yang outstanding di postdoktoral kemudian mereka terseleksi lagi harus mengikuti jalur untuk menjadi dosen peneliti itu jalur tenure track ya. Di situ terseleksi lagi ya. Sehingga bukan hanya S3 tetapi memiliki experience yang proven terkait dengan riset inovasi ya. Experience yang proven terkait riset inovasi inilah yang kemudian membawa kemajuan di berbagai universitas itu terkait dengan pengembangan R&D. Di semua negara maju ya, R&D-nya berjalan ya. Bukan hanya berjalan dengan baik tapi berjalan dengan impactful ya, menghasilkan berbagai kekayaan intelektual yang kemudian menjadi basis untuk dikembangkan di dunia usaha dan dunia industrinya. Nah, di kita tadi ya, kapasitas SDM ini sangat terkait dengan kekuatan riset inovasi R&D di berbagai universitas di Indonesia. Nah, R&D ini kita harus akui bahwa di berbagai universitas di Indonesia ini masih weak ya dibandingkan dengan universitas terkemuka di dunia lainnya. Maka SDM-nya harus kemudian di-upgrade, memiliki spek dan kualifikasi yang setara atau tidak kalah dengan universitas lainnya di dunia. Sehingga apabila R&D-nya maju ya, maka Indonesia akan memiliki kedaulatan teknologi. Ya, tidak ada kedaulatan teknologi tanpa memiliki R&D yang kuat. Ya, seperti itu. Jadi R&D yang kuat memiliki kedaulatan teknologi dan dari situlah setelah kedaulatan teknologi akan menuju kepada kemandirian. Kita bisa melihat contohnya Iran. Iran mampu mandiri ya dan survive sampai saat ini karena dia memiliki kedaulatan teknologi. Ya, kedaulatan teknologi itu diawali dari R&D. R&D itu diawali dari SDM. Nah, kemudian yang ketiga ya adalah kesejahteraan. Bagaimana kita mau bicara universitas level dunia ya. Sementara kesejahteraan dari dosen dan pendidikan kita masih jauh gitu ya dari rata-rata kesejahteraan yang ada di universitas di negara maju gitu. Jadi selain untuk mendorong itu selain SDM-nya harus diperbaiki, di-upgrade, diberikan pola-pola pembinaan dan perekrutan yang berbasis merit, tetapi juga harus didukung oleh kesejahteraan yang memadai. Tidak mungkin orang-orang yang memiliki talent besar, ya, memiliki talent di level dunia, mau kemudian bekerja di kita dengan gaji UMR, kan tidak mungkin. Ya, seperti kemarin gaji di negeri kita untuk calon dosen sampai dengan guru besar itu range-nya adalah 3 juta sampai 5 jutaan ya, itu gaji pokoknya. Nah, yang besar itu adalah insentifnya. Nah, insentif ini kan tergantung orangnya. Nah, jadi memang kita harus membuat sistem remunerasi yang kemudian secara sistemik bisa meningkatkan kesejahteraan dari
dosen dan tenaga pendidikan, sehingga kemudian mereka bisa bekerja full time gitu ya, sepenuh hati, sepenuh waktunya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, inovasi dan pengabdian masyarakat tadi. Jadi minimal 3 tadi ya. Satu, biaya pendidikan yang harus terjangkau bahkan perlu didukung oleh beasiswa. Yang kedua ya SDM, R&D dan kedaulatan serta kemandirian teknologi yang didukung oleh R&D yang kuat di universitas. Yang ketiga adalah memberikan supporting system yang kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan dari para dosen dan peneliti. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.